Sangat tertarik sih. Rasanya kayak apa nih yang harus diomongin? Saya contohnya kak. Hello guys, back again on Smartbox With Yuca Yuli. and Ica. So on this video kita nggak berdua aja nih teman-teman. Jadi kita udah ngundang bintang tamu yang keren-keren banget. Jadi langsung aja kita panggil bintang tamunya. Silakan masuk. Nah, sebelum itu perkenalan dulu nih, nama kalian siapa? Jadi pertama nama saya itu Diganis Ramadan. Halo Kak Diki. Halo. Dari kelas berapa ya? Halo guys, nama saya Frida Aulia dari kelas 11 IPA 1. Saya dari kelas 11 IPA 4. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di judulnya, hari ini kita bakal membahas tentang minat dan bakat bersama Kak Diki dan Kak Frida. Oke, Kak, pertama-tama apa nih perasaan kakak pas tahu bakal diundang di Smartbox ini, di episode Smartbox kali ini? Aduh. Sangat tertarik sih. Rasanya kayak apa nih yang harus diomongin? Bisa diundang ke sini. Kenapa gitu? Sebenarnya kita juga sama Kak, takut apa yang harus diomongin. Iya. Tapi makasih banget ya Kak, Iya, sudah lagi sibuk-sibuknya tapi masih nyempet-nyempetin buat datang di episode Smartbox kali ini. Oke, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Buat Kak Frida dulu. Tadi kan kakak bilang kakak suka matematika. Nah, nanti untuk setelah kakak lulus sekolah, kakak tertarik gak buat ngelanjutin pendidikan di bidang akademik tersebut? Kalau menurut saya sendiri ya, apa ya? Saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu dalam bidang statistika karena ada hubungannya kaitannya dengan matematika. Saya suka berhitung, tapi kalau semisal nasib saya, takdir saya tidak dikasihkan di statistika, mungkin saya akan ke bidang biologi atau yang menurut saya cocok dan nyaman. Kalau misalnya kalau di bidang matematika itu kakak hanya tertarik aja atau emang mau lanjutin buat ke masa depan, misalnya buat pekerjaan atau apa? Kalau misalnya untuk saya sendiri, saya ingin matematika itu untuk saya ke depannya karena saya itu basicnya yang nyamannya itu di matematika. Berarti keren banget nih ya Kak Frida bisa masain matematika nih yang Gak semua orang bisa suka sama matematika. benar, nggak semua orang bisa dan nggak semua orang suka. Malah kan ada yang musuhan. Saya contohnya Kak. Mungkin karena pusing ya, karena rumusan banyak pusing banget. Tapi seru tahu kalau misalnya kalian udah berhitung itu seru. Nah iya, tapi nih Kak, kan misal matematika, misal kita udah hafal rumusnya nih, kita misal pelajarin satu materi, kita udah hafal rumusnya, tapi setelah kita belajar materi lain itu lupa, itu caranya gimana sih Kak biar Biar inget terus gitu. Iya, kalau saya sendiri ya matematika itu tidak terlalu difokuskan. Saya lebih ke latihan-latihan. Kalau misalnya contohnya kayak kamu kan tadi menghafal rumus, ya. Kalau saya enggak. Oh, jadi Kita Kak tuh lebih ke latihan-latihannya itu. malah jadi ngerjain titik sendiri gitu. Iya. Jadi hafal sendiri gitu. Waduh, keren banget ya, mantap. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Kak Diki sendiri, awalnya gimana nih kamu nguasain kemampuan kamu yang sekarang ini? Entah emang itu hobi kamu atau awalnya tuh coba-coba karena penasaran aja? Oke, jadi aku ini udah kayak nemuin ya, kayak kemampuan aku tuh ada di yang namanya berbahasa Inggris. Jadi bahasa asing itu ada salah satu kemampuan aku. Jadi pertama-tama itu aku dapat dari hobi. Pertama tuh aku suka dengerin musik barat dan juga film-filmnya. Nah karena dari situ aku udah mulai beranjak nih dari apa ya, hal-hal kecil, dari mulai menonton film dan sama mendengarkan musik. Aku juga tuh jadi apa ya, termotivasi untuk belajar berbahasa asing supaya aku bisa mengerti, dan ternyata bahasa asing itu berguna untuk saya ke depannya supaya bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa melawan apa ya, yang namanya era globalisasi dengan belajar bahasa asing seperti itu. Sejak kapan sih kamu kayak tertarik sama bahasa Inggris ini? Karena kan nggak semua orang juga kayak nonton film, dengar bahasa Inggris tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya juga agak gak tahu ya, karena iya, karena dengar musik itu kayak, oh saya udah lihat liriknya nih, saya tahu artinya, saya
apa ya redline si kata-kata yang baru saya temuin, saya pahamin, terus saya coba bikin kalimat-kalimat supaya saya paham buat saya ke depannya tuh gimana sih cara ilmu yang udah saya dapat tuh bisa diaplikasikan ke kehidupan saya sehari-hari. Nah, aku mau nanya dulu tadi, kayak pertanyaan tadi Kak Frida, kakak tuh tertarik gak buat misalnya lanjutin mata perkuliahan kakak itu di bahasa Inggris misalnya? Kalau untuk itu mungkin tertarik ya sebagai mungkin bisa disebut plan B, karena itu bukan plan utama saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi bisa untuk biasa lagi mungkin masuk ke apa ya jurusan sastra Inggris ya mungkin ya, karena itu berguna banget ya, karena banyak perusahaan mungkin yang bisa nge-hire kayak orang-orang yang butuh untuk menerjemahkan sesuatu yang dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah Kak, awalnya tuh gimana sih kakak bisa menonjol di bidang matematika? Maksudnya gimana kakak bisa tahu kakak tuh suka gitu sama matematika? Menurut saya yang menjadi menonjol dalam diri saya sendiri itu kalian pahami gaya belajar kalian. Kan ada 3 jenis ya. Yang pertama visual, yang kedua auditory, dan kinestetik. Nah, saya sendiri itu lebih mengarah ke auditory. Saya lebih suka gampang masuk ke otak itu dengan cara mendengarkan dibanding dengan kayak hanya melihat atau membaca saja. Terus yang kedua itu ada faktor internal dan eksternal. Internal itu yang berasal dari diri saya sendiri. Contohnya saya latihan soal nih matematika. Saya awalnya kayak ragu, bisa nggak yang ngerjain, tapi saya coba terus sambil lihat di internet kayak di YouTube. Akhirnya kayak saya bisa. Terus yang kedua itu faktor eksternal yang berada di lingkungan saya sendiri. Kayak misalnya saya ikut les kan. Nah itu tuh karena orang-orang yang ada di sekitar saya itu ikut les, jadi saya ikut les juga gitu. No guys, jadi kalian kalau misalnya mau menguasai suatu pelajaran yang kalian pengen, itu caranya tuh gaya belajarnya dulu. Kalian harus tahu yang nyaman dari diri kalian kayak gimana, baru kalian bisa nguasain mata pelajaran tersebut. Harus diolah, diolah, jangan cuma cek doang. Cek doang. Oke, lanjut. Kalau dari kalian ada nggak sih model atau tokoh yang kalian kagumi dan kalian ingin ikuti jejak mereka gitu, kayak idola gitu? Dari saya dulu atau dari video dulu? Terus Oke, dari saya dulu. Mungkin untuk tokoh yang saya ikuti itu ada ya satu orang dari bidang akademik, karena saya lihat dari profilnya itu dia sangat bagus dalam bidang akademik sehingga saya itu jadi termotivasi. Itu namanya itu Aurelia Rizal. Jadi dia itu adalah salah satu wanita yang berkarir dalam bidang pendidikan. Yang saya lihat tuh juga dia tuh pintar menulis dalam bidang akademik sekolah, tapi dia tuh menemukan jati dirinya di lingkungan pendidikan lain, seperti kayak rajin menulis sebuah blog, rajin membuat berita, bisa menjadi public speaker yang baik, seperti itu. Oh, saya tahu tuh Kak Aurelia Rizal di Twitter. Dia kuliahnya di Cina ya kalau nggak salah? Iya betul Kak. Kalau buat Kak Frida? Kalau saya biar mungkin karena dia dulu tuh kayak suka bikin konten-konten tentang matematika kayak gitu yang membuat saya tertarik matematika juga karena dia. Oke deh. Tapi mau tanya lagi nih, kan saya pernah dengar kutipan dari Albert Einstein, bunyinya tuh saya tidak memiliki bakat khusus, saya hanya ingin tahu. Kan kita tahu ya kalau Albert Einstein itu sosok yang penuh kebijaksanaan, tapi dia berkata kalau dia tuh nggak punya bakat khusus, hanya rasa ingin tahunya yang buat dia seperti itu. Kalian setuju nggak kalau misalnya untuk menemukan bakat itu harus punya rasa penasaran yang tinggi? Menurut kalian gimana? Setuju banget, karena kita tuh gak harus punya bakat di dalam bidang akademik, karena hal-hal di luar lain tuh juga kita perlu kuasai, kita perlu cari tahu, kita perlu eksplor, karena hal-hal yang belum kita ketahui itu sejujurnya itu bikin kita kayak tertantang gitu loh, kayak hal apa lagi nih yang buat kita untuk merasakan experience yang baru, untuk merasakan hal yang baru ke depannya. Karena dari hal-hal tersebut, dari pengalaman-pengalaman tersebut tuh membuat kita tuh jadi kayak
aku tuh udah ngerasain ini loh, ini kayak mungkin ini bukan bidang aku, tapi aku akan terus mencoba bidang-bidang lain sehingga aku bisa menemukan passion aku tuh di mana, kayak gitu. Nah jadi teman-teman, kalau misal kalian nggak berbakat di bidang akademik itu bukan berarti kalian nggak berbakat ya. Berarti bakat kalian itu ada di bidang lain, misalnya di non akademik lah atau di bidang olahraga. Jadi Jadi jangan merasa minder ya kalau kalian merasa kalau diri kalian nggak punya bakat karena itu belum aja gitu. Iya. Intinya harus berani mencoba. Nah, berani mencoba. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya Kak ya obrolannya kali ini. Makasih banyak banget udah datang. Makasih juga ya, ini Iya, seru banget ya seru perbincangan banget. mengenai minat dan Iya, bakat kita kita. juga wah, makasih banget Mungkin pasti. setelah ini yang melihat ini menjadi kayak Iya. merasa untuk menemukan penasaran lagi Amin, sama semoga mereka bakat bisa hasil Amin. menemukan hal yang mereka suka ya ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Di dan Kak Terima kasih. Frida. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman pembahasan dari di episode Smartbox kita kali ini yaitu minat dan bakat. See you in the next episode guys.